Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit jalan keluar untuk mengakhiri perdebatan mengenai nasab Ba'alawi yang dipersoalkan oleh Kiai Imad. Yang kita perlu pertanyakan kepada Kiai Imad atau orang-orang yang mengikuti Kiai Imad, apakah Kiai Imad itu seorang ahli nasab atau tidak? Kalau dia bukan ahli nasab, maka pendapatnya mengenai nasab tidak layak untuk diikuti. Maka sudah sepantasnya lah Kiai Imad itu tidak berpendapat di dalam hal nasab jika dia bukan ahlinya. Memang kita tidak mengetahui apakah ada pengakuan dari para ahli nasab lainnya bahwa Kiai Imad ini ahli nasab atau bukan. Karena kita tidak pernah mendengar dari para ahli nasab bahwa Kiai yang mengakui bahwa Kiai Imad ini ahli nasab, maka untuk itu kita tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa Kiai Imad ini ahli nasab. Kalau Kiai Imad ini bukan ahli nasab, maka tidak berhak kita ikuti, karena yang kita berhak ikuti adalah orang yang punya keahlian di bidangnya. Kita tidak akan mengikuti orang yang bukan ahlinya. Kalaupun dia ahli nasab, apakah metode yang dibawakan olehnya itu yang mensyaratkan adanya kitab sezaman, mensyaratkan bahwa kitab sezaman itu satu-satunya metode, itu merupakan metode yang juga menjadi metode para ahli nasab lainnya. Tapi kita tidak pernah mendengarkan itu. Maka jika demikian tertolaklah apa yang menjadi metode Kiai Imad. Atau jika dikatakan bahwa itu metode baru, apakah metode baru tersebut sudah didialogkan atau diujikan kepada ahli nasab lainnya? Kita juga tidak pernah mendengar. Untuk itu saya pikir ini tidak perlu kita untuk melanjutkan perdebatan ini, karena legal standing atau istilahnya itu kapasitasnya Kiai Imad itu sebagai apa di sini. Kalau kita tidak jelas kapasitasnya, maka tidak layak kita untuk mengikuti pendapatnya. Maka tidak perlu juga kita untuk meneruskan perdebatan ini yang saya rasa sudah banyak merugikan umat Islam sendiri. Telah banyak menimbulkan banyak pertentangan di kalangan umat Islam sendiri yang merugikan umat Islam itu sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.